warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran menghindari akhlak tercela. Kali ini saya akan menyampaikan dampak negatif dari perilaku judi dan juga perilaku pencurian. Selain itu, saya juga akan menyertakan manfaat apabila kita meninggalkan dosa besar yang termasuk judi dan pencurian. Yang pertama, dampak negatif perilaku judi. Judi adalah berarti kotoran manusia, bau, busuk, dan menjijikan. Judi juga adalah perbuatan setan. Judi adalah cara perolehan harta secara spekulatif. Dampak negatif dari judi diantaranya merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama mereka lantaran perjudian yang pada gilirannya akan menghilangkan iman dari dada mereka. Karena kita belum dikatakan beriman sebelum saling mencintai dan berukhuwah karena Allah. Yang kedua, sarana syaitoniyah. Ini merupakan kita untuk zikrullah dan sholat. Mohon maaf. Jadi judi ini merupakan sarana syaitoniyah yang akan menjadikan kita lupa untuk berzikir dan sholat kepada Allah. Padahal ini adalah inti dari kekuatan, kelezatan, dan kebahagiaan ruhani dan jasmani. Berjudi juga termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan pribadi dan orang lain. Selanjutnya, berjudi juga dapat merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Karena jika kalah, pasti mereka akan bermusuhan. Kemudian, judi dapat menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Karena asik berjudi biasanya akan melalaikan kewajiban sebagai umat Islam. Dan tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu dan kasih sayang sesama manusia. Nah, itu tadi merupakan salah satu atau dari sekian banyaknya dampak negatif dari perjudian. Selanjutnya, apa sih manfaat jika kita meninggalkan perjudian? Apakah ada manfaatnya ketika kita meninggalkan perjudian? Itu lebih bagus daripada kita melaksanakan perjudian. Berikut adalah hikmah larangan perilaku judi. Yang pertama, orang yang tidak melakukan perjudian, hidupnya dapat istiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah ataupun sesama manusia. Yang kedua, perekonomian keluarga akan dapat distabilkan dengan berbagai usaha yang nyata-nyata halal dan menghasilkan rezeki yang barokah. Nah, jika kita tidak melakukan perjudian, insya Allah rezeki kita pun akan barokah ketika kita pergunakan. Yang ketiga, melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Yang keempat, mantap dan khusyuk dalam berzikir dan beribadah kepada Allah. Jika kita melakukan perjudian, hidup kita tidak akan tenang. Begitu kiranya. Yang kelima, menyebabkan orang konsisten menjalankan kewajiban terhadap diri, orang lain, dan penciptanya. Yang ketujuh, menjadikan orang tekun dan bersemangat untuk berusaha sesuai dengan kebenaran yang diyakini. Mohon maaf tadi saya salah, harusnya tadi yang keenam. Sekarang yang ketujuh adalah meninggalkan perbuatan berjudi menjadi motivasi untuk mengamalkan agama atau berkarya bagi nusa dan bangsa. Nah, daripada kita berjudi, lebih baik kita berkarya untuk mengharumkan nama bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia. Yang ketujuh,
Bangunan kehidupan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya menjadi kokoh dan mandiri karena jauh dari persengketaan. Nah, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, perjudian ini dapat merusak kerukunan keluarga. Nah, jika kita tidak melakukan perjudian, insya Allah keluarga kita pun akan rukun, tentram, dan damai. Yang kesembilan, memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang kesepuluh, menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan, sebab meninggalkan perbuatan judi dapat meningkatkan kepemilikan harta benda dan menjaga diri seseorang. Nah, itu merupakan hikmah apabila kita tidak melaksanakan perjudian. Selanjutnya, saya akan menyampaikan dampak negatif dari mencuri. Yang pertama, ada dampak negatif bagi si pelaku. Yang pertama, ketidaktenangan dalam hidup, kekhawatiran, serta ketakutan karena selalu dibayang-bayangi oleh dosanya atau minimal khawatir tertangkap. Jika kita mencuri, pasti dong kita akan ketahuan, karena sepandai-pandainya kita menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga. Yang kedua, akan semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap dosa yang dilakukan akan membekas di hatinya. Dan bila ia tidak menghentikan, maka akan semakin terjerumus pada pelanggaran lainnya. Yang ketiga, ditolak semua amal ibadahnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal seseorang yang isi perutnya serta pakaiannya berasal dari barang halal. Na'udzubillahi min dzalik. Tadi bahaya bagi si pelaku. Sekarang bahaya terhadap masyarakat. Salah satunya dapat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, serta dapat ketenangan dan kebahagiaan hidup masyarakat sangat terganggu karena adanya ancaman pencurian dan perampokan, bahkan pembunuhan. Kita juga harus tetap waspada karena tidak tahu kapan kita akan, siapa tahu kita akan menjadi target pencurian. Nah, manfaat meninggalkan perilaku mencuri. Yang pertama, seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain karena berakibat buruk bagi dirinya. Sanksi moral bagi dirinya adalah rasa malu, sedangkan sanksi yang merupakan hak Adam adalah had. Yang kedua, hikmah apabila kita meninggalkan atau tidak melakukan pencurian adalah hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam. Karunia Allah tidak terbatas bilangannya. Akan tetapi apabila seseorang telah memilikinya dengan cara perolehan yang halal, maka haknya akan dilindungi. Yang ketiga, menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Mencuri adalah cara singkat untuk memperoleh sesuatu dan memilikinya secara tidak sah. Perbuatan seperti ini di samping tidak terpuji karena membuat orang lain tidak aman, juga cenderung pada sikap malas, tidak mau berjuang. Sifat ini bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, biasanya orang yang mencuri ini dia enggan atau malas untuk mencari pekerjaan. Jadi dia mencari pekerjaan dengan cara yang tidak halal, yaitu mencuri. Pencuri menjadi jera dan terdorong untuk mencari rezeki secara halal. Memperoleh rezeki dan karunia Allah merupakan kebutuhan setiap manusia. Akan tetapi, cara memperolehnya itu diatur oleh syariat sehingga keamanan dan ketentraman batin setiap orang terpelihara. Pencurian dilarang, sedangkan usaha lain seperti berdagang dan pertanian diperintahkan karena itu merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Selain itu, jika kita menghindari perilaku mencuri, kita akan aman dari hukuman. Selanjutnya, kita akan terjaga nama baik oleh orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, kita akan terjaga keimanannya. Mungkin
kalian dampak dan hikmah dari pencurian dan perjudian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.